Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channelnya PKM Rahman Senopati. Hari ini kita kongko bareng sama Pak Ustadz, Pak Muradi, juga ada teman-teman nih dari remaja masjidnya. Nah, jadi kita sekarang ngobrol-ngobrol santai, Ustadz. Mungkin Boleh. ada beberapa pertanyaan tipis-tipis lah dari kita nih. Curhat ya. Boleh. Yang penting bisa manfaat. Iya. Nyantai ya Pak, sambil ngerokok ya? Nyantai. Libur tadi ya? Libur. Sekarang malam alhamdulillah tiap Sabtu Minggu libur, makanya lebih baik bikin hal-hal yang positif lah. Tapi ya saya ambil hikmahnya, manfaatnya. Jadi malam Jumat itu saya udah bisa ngidupin di masjid sekarang. Iya, hadir terus. Pengennya saya mah sebenarnya namanya di masjid mah jangan berpacu sama satu orang. Di sini kan banyak, cuma kadang-kadang kalau nggak ada saya nggak baca Yasin juga. Gitu. Itu tahu ceng kayak. Benar. Gitu. Makanya mudah-mudahan sehat aja lah. Amin. Gitu. Libur berarti ya Pak, Sabtu Minggu ya? Libur, alhamdulillah. Belum liburan tapi. Next time. Minggu depan kali insya Allah tanggal muda. Libur 3 hari. Oh iya, liburan kita. salah satunya Sambil bawa kitab di sono, lihat gunung gitu kan enak kan. sambil ngonten gitu. Iya. Berarti diajak kita. Boleh nyari villa yang murahan aja, tapi siapin satu kamar buat keluarga saya dong. Iya, alam. Boleh. Harus rencanakan. Boleh. Cari referensi yang murah-murah aja villanya, jangan mahal-mahal. Capek kan ngejar dunia. Lelah ya. Karena kita rindu dengan hal-hal Islami ya kan, terlalu lelah bergelut dengan dunia. Iya. Untung kita temenan nih. Pren apa pren? Nih Ustadznya CS banget mas semuanya. Idola kaum muda. Masih muda ya. Jadi kantor gini mas, kadang ya, saya itu sebenarnya mau sih menutupi identitas saya di kantor juga. Tapi ya namanya peribahasa dari zaman dulu nih, namanya mutiara berlian. Ditutupnya kayak apa pasti akan bersinar, akan muncul. Padahal saya udah kalau kerja pakainya nyenecis, kadang ala-ala Korea begitu kan. Kalau di sini doang pakai sarung mulu, kalau pulang ke Jawa ataupun jalan-jalan saya pakai sarung, tapi di kerja itu saya sebenarnya pengen menutup identitas saya gitu. Jadi biar ya janganlah, tapi tetap aja namanya teman-teman ataupun driver banyak tetap aja manggilnya Pak Ustadz, kalau nggak Pak Haji. Udah itu aja. Padahal mau nutupi background ya Pak? Nutupin pengen ya mas. Tapi ampun dah kadang-kadang ya Allah. Karena kalau emas dimanapun tetap emas. Iya benar. Kalau abang tetap abang. Abang. Mas abang. Jadi lebih gini sih yang mungkin selama ini kita tahu, kadang salah kaprahnya kita udah tahu hadis nih, tapi untuk menerapkannya susah. Contoh kecil yang terkait tadi obrolan awal kita ngomong kan, sebenarnya hadis itu sangat ringan dan semua hafal. Khairun nas anfa'uhum linnas, tapi nyata-nyatanya sebaik-baiknya manusia harus manfaat buat orang lain. Gimana caranya? Contoh mampunya kita bisa mampu bantu buat dari waktunya, kita bantu dari waktu. Dari segi tenaganya kita bantu tenaganya. Dari segi keuangan kita bantu keuangan. Tapi nyata prakteknya kan susah. Iya. Seperti itu. Dan sebisa mungkin tiap hari kita juga menebar kebaikan. Gitu. Ya walaupun kita ngobrol santai nih kayak gini, sedikit banyak yang tadi ngomong tipis-tipis ada manfaatnya lah. Gitu Mas Bowo. Iya Pak. Semangat anak muda mah. Semangat. Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Kadang kan mau berangkat kerja nih,
Lupa tuh kadang apa sih bacaannya kalau mau naik kendaraan motor kan. Kan lumayan tuh kan jaraknya, maksudnya nggak dekat nggak jauh gitu sebenarnya ya. Apa sih doanya tuh Pak Ustadz kalau mau naik motor? Saya juga mau nanya itu. Iya, bener banget ya. Diwakilkan sama Mas Bowo. Ini kalau keseharian saya nih, kalau mau berangkat kerja, saya selalu sampai, kan masing-masing ya, kadang kayak Aceh kadang katanya cerita, kadang selawatan sampai pabrik. Iya, selawatan sampai pabrik gitu. Kan macem-macem. Cuma kan memang ada doa-doa khusus sebenarnya. Termasuk doa-doa naik kendaraan, pakai baju. Cuma terkadang kita pun, saya pribadi pun, ya kadang bukan mengabaikan, tidak menjalankan gitu. Yang terpenting Mas Bowo, kalau kita mau ngafalin bagus, tapi misalnya dengan keterbatasan ataupun daya ingat kita susah, ya udah yang penting keluar nih dari rumah, kita tetap dahulukan kaki kanan. Sesuai adab aja dulu. Doanya dipakai, adabnya nggak diketahui juga percuma. Gitu. Kalau saya punya istri, pasti istri saya mau ngantuk, mau capek, pasti saya cium tangan sama saya. Pasti itu. Nah, Mas Bowo karena belum punya istri, boro-boro kan pacar belum punya, baru putus kali. Ini ceritain itu Mas. Sama ibu, sama bapak, kalau misalnya di rumah sebisa mungkin harus pamitan, cium tangan sama orang tua, minta ridho. Keluar didahuluin kaki kanan, kita sudah megang kendaraan, yang sering saya sampaikan yang penting ta'awudz di awal, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursa inna rabbil ghafurur rahim. Udah gitu cukup, singkat, mudah dihafal. Usah pusing-pusing gitu. Nanti kebiasaan saya nih jadi cerita kebiasaan ini jadinya kan. Iya. Kalau saya ini saya bocorin juga nih. Saya itu setelah baca nanti saya pertama la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sama sahabat. Dilanjutkan dengan malaikat Israfil, itu malaikat Jibril. Saya pasti itu berangkat. Fatihah pertama, terus Fatihah kedua. Ini sambil naik motor ini Mas, sambil naik motor itu keseharian saya sampai sekarang. Sambil naik motor, setelah itu nanti baru saya kirim doa sama siapa, mbah-mbah saya, buyut saya, termasuk orang tua saya, bapak saya almarhum, saya kirim doa. Terus ketiganya saya minta hajat istilahnya yang biasa kita ucapkan. Kan namanya doa kan nggak harus juga di dalam masjid. Iya, dimanapun. Memang sunnahnya betul di dalam masjid, tapi dimanapun kita berada, tetap aja kita boleh doa. Saya berdoa tentunya tentang keselamatan. Saya nggak, yang jadi poinnya ini ya Mas ya, saya itu nggak pernah berdoa minta kaya. Sampai sekarang nggak pernah saya minta kaya. Ya Allah ngangkat derajat ya beda. Kaya juga nggak berkah juga buat apa. Kaya juga nggak manfaat buat apa. Nah habis itu, setelah itu saya baca apa? Pertama kulhu 9 kali. Sambil naik kendaraan. Nah naik kendaraan, sambil ngisep rokok gitu, tetep aja. Gitu. Kulhu 9 kali, Anas 9 kali, Al-Kausar 21 kali, selesai. Lanjut lagi yaitu ya Allah ya Rahman Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, itu 33 kali. Kebetulan kan kerja saya Cibitung agak jauh. Paling enggak memakan waktu paling cepat 25 sampai 30 menit. Ya Allah ya Rahman Rahim, habis itu saya lanjutin hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi 33 hasbunallah 33. Ini jadi saya bocorin amalan saya. Tapi nggak apa-apa, biar manfaat buat orang lain. Ini juga teriak-teriak. Saya jadi bocorin ya. Jadi itu pasti Senin sampai Jumat ataupun saya berkendara,
saya naik mobil ataupun naik motor ataupun saya berpergian selalu itu yang. Jadi dilanjutin laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sampai 7 kali. Habis itu baru nyampe masuk kawasan nih. Ceritanya masih ada waktu, lumayan dah istighfar aja terus. Astagfirullahaladzim, terus aja sampai kantor. Sampai tempar. Sampai Parkiran. itu kegiatan, itu rutinitas saya. Selalu seperti itu. Tiap berangkat kerja, ya terutama Senin sampai Jumat lah. Kalau berkendara pendek kan nggak mungkin kan, nggak dapat juga waktunya. Gitu kalau kita bisa ke Jamrut kan dekat, nggak mungkin. Jadi Senin sampai Jumat pasti. Itu dijalanin, berangkat kerja, pulangnya nggak saya jalanin. Pulangnya di tawasul doang tadi yang 3, Kanjeng Nabi sahabat, 2 almarhum, 3 hajat. Terus selanjutnya kalau pulang kerja saya baca sholawat. Full sholawat. Sholawatnya apa? Bukan di lagu, bukan kalau saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kan saya juga pernah present kalau pengen sukses di dunia amalin itu. Banyakin aja terus. Banyakin. Itu setiap pokoknya Senin sampai Jumat saya kerja kayak gitu naik motor. Udah biarin aja orang ngomong stres. Itu Mas Bo. Kan banyak Ustaz. Iya, betul. Kalau lupa, tahu-tahu di tengah, dengan selawatan nih gitu kan. Kadang gitu tengah-tengah jalan udah mau deket malah Beringat. Kan belum baca doa ya. Iya. Kadang hampir mau nyerempet mobil dulu ya. Baru Bengong dulu. Tadi sok berangkat. ya kan, sok. Iya, berangkat juga baca doa nih. Begitu emang begitu. Tapi banyak juga sih ke hal-hal yang di luar dugaan saya mengamalkan seperti itu. Contoh dulu saya motornya mah fiction Mas, boro-boro punya yang kayak sekarang lah, sampai bensin habis ya sampai jalan lagi. Terus saya ngantuk banget, kalau apalagi bulan puasa ya selalu aja dilindungi aja sama Allah. Selalu. Ya misalnya kita ngantuk dilalah yuk dikasih minggir gitu, udah pasti. Jadi selalu dilindungi sama Allah. Keajaiban ya, Pak. Iya, saya banyak kok buktiin kayak gitu. Dan itu udah saya jalan udah bertahun-tahun kayak gitu. Gak cuma baru sekarang. Kadang kan kayak saya kasih amalan nih misalnya murid sama kiai atau sama guru kasih amalan, jalanin buru-buru kagak. Pengennya manfaatnya apa sih? Oh nggak hasil sih buat saya. Belum apa udah seperti itu ya sudah. Kalau saya kan enggak, ya udah manut aja. Perkara dunia ngikutin kita mah ya salah satunya pastinya dari keberkahan kita ngamalkan. Ada ibadah yang sangat kita istiqomahin, kita rutinin gitu. Selain kita berbakti sama orang tua, kita ibadah. Gitu aja. Ini saya mau nanya nih Om Majis, Pak Ustadz. Kan Om Majis yang jawab kalau ini mah. Berdua nih masih muda ya, masih sibuk gila kerja, ngejar karir. Itu kan kadang kita masih ngejar dunia Pak, sampai kadang sering lupa terhadap agama. Itu gimana ya Pak? Terlena. Ya, tanggapannya. Ya kalau itu namanya cinta dunia, namanya kita hidup di dunia pasti cinta dunia. Ngomong fitini wa dunia wal akhirah, fitini wa dunia wal akhirah, nyatanya harus seimbang. Nyatanya kalau kita namanya masih di fase di dunia pasti, kecuali orang itu mau zuhud. Orang itu udah nggak mau dunia, tapi orang-orang itu ditemukan kan langka. Buset, 1001 dia nggak, jarang juga orang-orang model seperti itu. Tentunya yang penting gini Mas Edward, Mas Bowo, saya, Aceng lagi kerja, ya udah kita kerja, karena kerja itu juga kewajiban ibadah. Ngejar dunia buat ibadah ya nggak masalah. Ya belum tentu juga yang misalnya yasinan, misalnya setiap malam Jumat, contoh ini mah contoh. Kalau memang beliau memang ada waktu luang ya silakan, kayak saya ada waktu luang saya luangkan ngajak jamaah, monggo. Tapi kalau sampai mengganggu pekerjaan itu ya nggak boleh lah.
Kejar dunia, cuman niatnya yang benar. Biar dunia itu di genggaman kita, gitu loh. Jadi, iya kalau di genggaman kita kan seolah-olah kan, misalnya pun kita lepas kita ikhlas. Gitu, makanya yang kemarin saya ngomong juga, anggap itu dunia di genggaman tangan kita. Walaupun kita dititipin mobil, rumah mewah, apapun suatu saat kan namanya digenggam, dibawa tidur bisa lepas, Mas. Ya sama aja kita memiliki di dunia. Apapun bentuknya, apapun nikmatnya, tetap aja akan lepas ini. Pasti ya. Contoh punya pacar yang cantik, tetap aja bisa aja lepas, bisa kemungkinan. Perkara mau ngejar dunia silahkan, yang penting niat yang baik. Dalam artian misalnya buat nyenengin orang tua lah, bantu orang tua lah, bantu adik-adiknya lah, ataupun buat bantu yang lain, apalagi ibadah-ibadah yang lain kita jalankan, sah-sah saja. Yang penting ibadah yang tiap hari kita jalankan, tetap jalan sebisa mungkin. Nah, namanya bocah sekarang kadang juga kagak nongkrong, kagak enak sama temennya, maksudnya bukan sama pacarnya. Gitu. Ya udah, yang penting ya udah waktunya sholat. Kalau kita juga menghargai, kadang kita ngedep apa biar gak kelihatan gitu kan. Dalam arti kita kan saling menghargai juga. Saya juga tongkrongannya nggak milih-milih kok. Dari dulu misalnya saya tongkrongannya sama orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang masih senang minum, ya saya kalau sholat ya diem-diem aja. Kalau kita negor, ayo sholat udah waktunya, bisa berantem. Kalau kayak gitu, iya kan dakwah harus memposisikan juga, Mas. Tidak semua orang bisa menerima. Dan harus memposisikan keadaan. Jangan dipaksa, nggak boleh. Itu jadi pokoknya intinya waktunya ibadah, masalah sholat kadang telat, kadang gimana, namanya manusiawi. Saya pun juga telat di kantor nih, misalnya sholat duhur, kadang kita istirahat dari jam berapa, jam 12 sampai jam 1. Malah kita juga pakai kadang-kadang buat istirahat sepenuhnya, kadang tidur, kadang rokok, kadang juga nongkrong sama teman-teman, nanti jam 1 baru sholat gitu. Iya memang seperti itu, tapi yang penting kita sholat lah, karena pondasi awal sebisa mungkin. Terima kasih Pak. Tapi ngomong-ngomong dulu, zaman Pak Ustadz kecil, Mas kecil itu pendidikannya pesantren ya? Kalau saya iya pesantren. Dari cuman SMP Sanawiyah itu masih bolak-balik ke rumah, nggak mondok. Dekat gitu ya? Dekat, di pesantrennya dekat di rumah. Pas SMA baru mondok, cuman ya sambil sekolah formal, jadi lebih banyak sekolahnya dulu. Makanya sekarang agak menyesal, pendidikan agamanya kurang Tapi pintar. Walaupun di pondok namanya, wah ini anak pondok nih, padahal di sana nggak selalu anak pondok itu keluar menjadi sesuatu gitu. Seorang santri gitu ya? Iya. Seorang santri gitu. Tapi dari kecil emang senang agama gitu? Karena emang didikan dari orang tua. Oh, didikan dari orang tua. Contohnya gitu agama. Ramadan mungkin full. Enggak lah, sama aja. Saya mah sekolah formal juga iya. Tapi dari dulu memang kita dari kecil juga memang dari madrasah sih. Selebihnya kalau modok-modok ngalong, dalam artian ya kita ngalong. Kita kalau dulu kan bedanya zaman sekarang, Mas. Mondok bocah sekarang, dulu kan ibarat kata guru itu sumur. Iya. Ya kan? Lah dulu orang itu nyari sumur. Iya. Tapi sekarang beda, sumur yang nyari orang. Rata-rata begitu. Kalau di zaman bukan lingkungan pesantren ya, atau di lingkungan kota santri ya, gitu. Kayak contohnya di sini juga kan gitu. Kita sumur yang nyari orang biar airnya diambil. Iya. Begitu dakwahnya kan. Lewat media, ngajak ayo. Gitu. Tapi yang terpenting gini sih, Mas. Mondok 8 tahun, 12 tahun juga nggak jadi jaminan. Santri memang dinobatin santri. Tapi belum tentu juga ilmunya manfaat. Kadang juga orang mengeluh, kenapa pulang bodoh 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun kok nggak manfaat di lingkungan.
itu sebenarnya harus koreksi diri. Dulu kita seperti apa sama guru, yang paling penting. Barokah gitu ya. Iya, penting. Kalau saya pribadi memang di kampung terah atau sanat atau keturunan dari ibu memang kiai, dari bapak juga kiai. Kebetulan dari terah atau sanat ibu saya yang nurunin, dari bapak juga saya yang nurunin. Uratnya udah jelas. Iya. Alirannya. Iya. Iya. Kalau kita kan uratnya nyari. Sendiri. Iya, tahu lah di Suropati. Jadi gitu. Saya cuma moncengin Mbah doang dari kecil. Cuma dulu waktu SMP juga saya udah ngajar ngaji memang. Saya udah ngajar ngaji. Saya kelas 1 M itu baca Al-Quran udah bener tajwid. Bukan hafalan ya, beda ya. Hafalan pun kalau tajwidnya nggak benar. Cuma insya Allah tajwid mah udah kita kuasai. Memang sampai sekarang saya hobi baca. Makanya mbak saya kan, saya keluarnya cuma 2 nih. Mbak saya mah dari dulu dikatain mbak saya mah kutu buku. Makanya kalau sekolah SMP juga pasti ranking, SMA juga pasti ranking, dan paralel. Gratis saya. Iya, karena memang saya sering hobinya gitu, karena memang orang tua saya ini walaupun di rumah dulu yang saya ingat ya, kalau saya nggak adzan maghrib aja main bola nih misalnya, nggak adzan maghrib, udah habis-habisan saya. Bisa jadi kalau orang tua lagi malas saya dicelupin di sumur sampai ampun-ampunan. Gua berapa kali sama almarhum bapak saya, dan itu ternyata terdidik sampai sekarang. Dalam artian saya bisa seperti ini Hasilnya. iya karena kedisiplinan. Mbak bisa saya yang lain kan main bola di lapangan, pulang-pulang adzan maghrib. Saya mah disabet, dihukum. Lebih-lebih dari pondok saya. Iya, sore-sore saya nyapu halaman, kalau di jauh kan halamannya gede. Saya nyapu, cuci piring. Tanya aja orang tua saya, mbak saya itu kerja aja nanti. Soalnya kalau udah SMA juga, waktu itu saya habis zuhur ada ngajar ngaji di lain desa, habis asar juga ngajar ngaji habis maghrib. Memang udah dari dulu, makanya saya nggak usah dipanggil Pak Ustadz, udah dari dulu saya udah dipanggil Pak Ustadz. Manggil Mas juga nggak masalah. Mau di sini manggil Kang, manggil Mas, manggil apa, terserah. Nggak penting bagi saya, yang penting saya bisa manfaat buat orang lain. Gitu. Kalau kita belajar ya umumnya pesantren lah. Kita pesantren kan sama aja semua. Ya sama Ceng Ajis, mungkin Ceng Ajis masih dasar-dasarnya karena cuma 3 tahun sih kali ini. Cuma kalau diterusin ya banyak. Sebenarnya sih itu pengen terus, cuman karena keadaan ekonomi ya. Ini harus kerja nih, nggak bisa. Iya, kalau mungkin dari kecil ya ini. Cuma nggak ada penyesalan juga Mas Edward, Mas Bowo, nggak juga menjadi jaminan seorang santri pun ataupun bukan itu. Ini yang terpenting itu kita sebagai anak itu harus, salah satu kunci suksesnya harus berbakti. Itu yang saya pegang. Saya sukses salah satunya banyak banget. Maksudnya banyak prosentase yang melekat di saya gitu. Termasuk saya sering ngirimin doa almarhumah, termasuk orang tua sering doain saya, termasuk saya terlalu bakti. Dan perlu diketahui ini Mas ya, jangan sampai nanti udah rumah tangga nih membeda-bedakan mertua sama orang tua. Iya. Itu insya Allah udah saya jalani sampai sekarang. Ya saya alhamdulillah sama orang mertua ya kayak orang tua saya sendiri, dan nggak pernah membedakan. Itu kunci Mas sukses. Saya tahu sendiri saya ini kayak apa sih dulu. Motor kurang 3 bulan aja pakai hilang lagi. Orang-orang punya apa ya Allah. Kalau ingat, waduh, ya sebisa mungkin lah kita berusaha taat. Lagi nurun, tingkatin lagi. Lagi nurun, kuatin lagi. Gitu aja terus. Saya juga tadi nyampe rumah Isa nih contohnya habis buka sama istri, sama keluarga. Buka puasa karena istri puasa kan ada utang sama anak. Isa nyampe rumah, udah Mbak, udah adzan. Cuma itu karena Allah yang ngasih. Kadang grafik kita lagi menurun, terus juga agak capek, ya udah kita ada sholat jamaah, saya sholat di rumah dan sah-sah saja. Mendingan sholat. Bukan saya juga
nggak mengajak untuk jamaah, saya selalu ngajak jamaah, orang saya imam. Cuman di saat kalanya kita lemah ataupun kita capek, ya kita butuh istirahat lah. Kadang kalau iman kita yang awam ya, itu istilahnya fluktuatif ya, kadang naik, kadang nggak turun. tentu. Itu Kalau lagi naik nih, kayaknya menggebu-gebu, menggebu-gebu. sunahnya semuanya Semua dijabanin. sholat tepat waktu gitu kan. Cuman kalau lagi turun nih, ntar aja. Nanti dulu dah, selalu di ujung-ujung gitu. Iya, kadang-kadang gitu tuh. Gak apa-apa lah. Yang Tapi penting ngomong-ngomong, sholat. Pak Ustadz, Om Ajis, dari background barusan kan pendidikan Pak Ustadz dan Om Ajis itu kan lebih ke agamis ya. Apakah itu nanti akan diajarkan untuk anak-anaknya Pak Ustadz dan Om Ajis diteruskan gitu atau gimana? Nah itu kan bisa juga buat gambaran nanti saya dan Bowo ketika sudah berkeluarga, Oke. sudah punya anak bisa mengarahkan anaknya gitu. Iya. Bagaimana baiknya? Iya, sambil diisep dulu vape-nya dong. Biar relax. Santai. Om Ajis jawab apa tuh? Om Ajis kan yang ditanya. Sebenarnya sih nggak mengajarkan terus mengharuskan sih, kalau saya enggak ya, nggak terlalu ya. Cuman saya mengajarkannya dengan sebisa saya, dengan keteladanan gitu. Saya ngaji terus kasih kisi-kisi lah, kasih hikmahnya. Ini bisa ngaji tuh karena ini gitu. Terus saya kalau lagi nonton TV, nonton apa di YouTube, saya buka channel-channel tentang agama, pesantren gitu. Saya nggak pernah nyuruh ya, kamu harus pesantren. Enggak, jadi mereka dengan sadar sendiri nih. Saya tanya kan, nanti mau pesantren apa sekolah nih di sini? Pesantren aja, tinggal cari pesantrennya. Dan kebetulan ya anak-anak saya insya Allah semuanya pesantren. Pesantren. Karena awalnya itu diedukasi lewat Edukasinya digital, kita tonton iya, seperti itu ya. Jadi nggak dipaksa pun mereka Udah punya ya rasa gitu. alhamdulillah sadar sendiri gitu. Dan sayanya pun ya alhamdulillah. Kalau saya beda, kan masing-masing orang tua kan beda rumah tangga, beda cara didik anak. Dan nggak semuanya itu orang tua yang mempunyai background agamis tadi yang ditanyain mengajarkan agamis. Saya yakin semua orang tua punya harapan mempunyai anak yang soleh dan soleha. Tentunya mengarahkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, agar apa menjurus nanti anak-anaknya itu biar soleh soleha. Cuma kan terkadang yang faktor terbesar itu lingkungan, Mas. Apalagi bocah-bocah baru SMP itu kan sangat ini labil banget. Itu bisa diajak sono yang manut. Nah balik lagi makanya ke anak tersebut bisa nggak memfilter. Orang tua mah pasti saya yakin semua orang tua mau backgroundnya pas-pasan agama, mau sedang agama, mau agamis, semua sama punya harapan cita-cita anaknya soleh-soleha. Kalau saya tadi Aceh kan dengan cara seperti itu, kalau saya doktrin beda. Kalau saya doktrin ya. Iya, kalau saya kan saya ngomong tiap rumah tangga cara mengajar anak beda-beda gitu. Jadi kalau saya doktrin dari kecil, saya pasti selalu ngomong kayak Syafiq nih, anak saya yang ketiga walaupun baru 3 tahun, nanti Dede itu ya harusin kayak ayah nih, dakwah kayak gini, bisa ceramah, bisa sholawatan, nanti mondok. Itu si Hasna juga nanti mau insya Allah berangkat ke Kempek bulan Juli, mudah-mudahan diberi kelancaran. Itu dari doktrin saya dari kecil. Saya doktrin, maksudnya dalam artian saya mengarahkan. Jadi di otaknya itu malah sekarang yaitu kapan sih ya berangkat pondok, kapan sih ya berangkat pondok gitu. Makanya sampai anak tuh terbentuknya kayak gitu tuh. Iya. Menggebu sendiri. Iya, malah menggebu karena memang dari kecil. Tapi nggak menyalahkan juga orang tua juga nggak menginginkan anaknya untuk ke pondok, dalam artian karena kan nggak tega. Kadang anaknya cuma satu-satunya gitu kan, masing-masing kita nggak boleh menyalahkan. Makanya balik lagi ke rumah tangga masing-masing tersebut lah. Jangan disamakan, nggak boleh.
Kalau saya gitu, saya doktrin dari kecil. Salah satu tips kok. Iya itu, doktrin. Nggak apa-apa, memang harusnya gitu sunahnya. Nih orang tua nih, mohon maaf, secara agama minim banget nih. Cuma sebisa mungkin dengan cara apapun, yang penting masih dalam syariat agama, kita arahkan anak kita. Gitu. Nggak harus backgroundnya misalnya kayak Ceng Ajis pernah mondok ngalong 3 tahun, enggak juga. Nggak harus, karena ini Mas, ya Allah, saya kadang sedih. Maksudnya bocah sekarang pacaran udah terang-terangan. Mendingan bocah seumur Mas Bowo, kadang kalau di luar oke lah. Contohnya gitu Mas Edward gitu kan ya, nggak kelihatan. Setidaknya masih punya rasa malu untuk boncengin cewek. Nah, kalau sekarang makan cewek nyanterin cowok. Cewek jemput cowok. Princessnya ke Bali. Aduh ya Allah ya Rob, ternyata saya selidiki juga nggak cuma di sini, di kampung udah model seperti itu. Sampai segitunya kan gitu. Ya, mudah-mudahan lah Mas Bowo juga nanti punya keturunan, diarahin yang baik-baik. Kalau saya sendiri, saya doktrin tadi lah. Dari kecil, walaupun mau mondok, mau enggak, yang penting diarahin sampai, karena lingkungan sekarang. Ngeri lah. Banyak di sini juga ya Allah, kadang saya cuma liatin, misalnya doain aja. Karena kan kita bukan orang tuanya. Doain maksudnya ya Allah, baca sekarang ya mudah-mudahan lah tetap masih di jalur gitu, jangan sampai keluar koridor, dalam artian keluar jalur agama. Kadang gitu sih, ada juga orang tua mungkin ya. Jadi, masuk pondok ngapain? Nggak jadi apa-apa. Kadang gitu. Banyak. Ya kan masuk pondok emang harus jadi ustadz. Emang ustadz itu kalau keluar dari pondok dapat gelar kayak kita kuliah, dapat sertifikat ustadz, nggak ada lah. Udah ketakutan duluan gitu. Bukan. Mau jadi apa lu? Gitu ya. Iya. Pesimis. Udah pesimis. Cuma setidaknya kalau sekolah udah jelas sih jalurnya, pasti kerja, dapat uang gitu. ya sama, pondok juga sama, bisa kerja juga. Kadang ada ya pemikirannya kayak gitu. Ada. Ada yang kasihan, ada nggak tega anaknya nih. Iya, ada yang bocahnya juga bocahnya nggak mau dipaksa gitu. Udah diiming-iming apa kayak beliin apa nih yang iPhone, yang penting mondok, enggak. Karena mungkin salah satunya terpengaruh lingkungan mungkin. Lingkungan, karena lingkungan gitu. Saya didik sama si anak saya memang ya boleh zaman sekarang main HP boleh, cuma di saat contoh lagi ujian dalam seminggu nggak boleh megang HP sama sekali. Itu salah satunya, yaitu trik-trik nanti kalau bisa dipraktekin kalau punya rumah tangga nih. Bocah nih kalau lagi ujian jangan sama sekali megang HP, jangan. Yang ada main HP kagak belajar. Pura-puranya kisi-kisi lah, apalah segala macem lah. Udah trik mau bocah sekarang gitu. Kalau saya mah enggak, udah pokoknya dalam seminggu ujian nggak boleh. Mau hasna, mau sapana, nggak boleh saya megang HP. Udah main aja, biarin bete, paling nonton TV, TV-nya jadi kepake sekarang kalau bocah ujian. Tapi kalau enggak, gitu. Karena saya sendiri megang HP ya jarang lah, kalau karena memang usaha ya pasti megang HP. Nggak terlalu ini banget. Nah, buat usaha juga kan. Selebihnya ya dari tadi kita diliatakin HP ini. Gitu Ceng. Itu Mas, jadi nanti didiklah arahin yang baik-baik anak-anaknya. Terus nyari istri juga sesuai sunnah Rasul. Bebet bibit bobot itu bahasa Jawa, tapi sebenarnya ini sunnah Rasul juga. Karena yang pertama bebet itu diumpamakan itu dari segi agama, ketaatan sama Allah gitu. Jadi calon istri saya ini ibadah enggak? Karena kan kita juga kadang sadar, saya kadang males ibadahnya, kan harus cari pasangan calon yang bisa mengingatkan kita nanti. Bukan maksa ya, beda konteksnya. Nggak boleh sholat dipaksa, ditendiangin suruh sholat, nggak boleh. Mengingatkan. Gitu. Itu agamanya kalau bisa lebih ini. Tapi beda kalau saya dulu. Karena mungkin saya ya bukan saya bangga dengan jadi diri saya, enggak juga. Cuma saya punya prinsip dulu malah kebalikannya. Dari agamanya lah harus di bawah saya.
dari pendidikan harus di bawah saya, dari ekonomi harus di bawah saya. Tapi sebenarnya sunahnya kebalik itu. Harusnya kita cari, ini misalnya yang pertama bebet itu ya ketaatannya agamanya lebih tinggi, misalnya ini misalnya. Terus yang keduanya juga pendidikan, cari pendidikan lebih tinggi. Yang ketiga juga ekonomi. Makanya kalau misalnya cewek juga nyari seorang suami yang taraf ekonominya lebih tinggi, itu sunnah. Jangan dibilang matre, jangan. Papa bilang matre. Itu kalau saya kebalikannya. Kalau saya kebalikannya. Gitu. Itu buat calon-calon. Iyalah, udah umur berapa, Mas? Saya pribadi 24, Pak. 24, masih 2 tahunan, 3 tahun lah. Maksimal 3 tahun. Matangnya lah ya. Iyalah, jangan buru-buru. Mas Bowo? Baru mau 23, Pak. Iya. Muda. Aceng dulu nih berapa, Aceng? Umur berapa? 25. 25 ya, sesuai. Sunah Rasul. Sunah umurnya doang, istrinya kan kagak umur 40. Sama. Hah? Sama. Emang istri umur 40? Sama. 1 tahun yang sama. Iya, kalau sunah Rasul kan umur 25, Khotijah umur 40. Lagi udah keriput. Kalau yang kaya sih nggak apa-apa. 40 kan kaya raya itu. Nah, Khotijah mah bukan kaya lagi, cantiknya minta ampun walaupun umur 40 gitu. Kalau digambarin susah. Saya juga dulu 25, Mas. 25 saya mah. Nikah 25, nganggur pisan. Mana nikah nganggur ya. Masih nikah nganggur? Nganggur. Dua minggu puasa habis kontrak. Oh. Sebelum nikah tuh? Benar. Kalau saya mau curhat mah sebenarnya agak sedih juga. Jadi kalau diceritain ya. Motornya Vixen dulu ya, motornya Vixen. Pulang 2 minggu udah persiapan mau nikah ya udahlah. Tapi duit kita punya modal, Mas. Udah ngumpulin duit duluan. Memang dulu saya juga ngutang di bank gitu, cuma taruh di orang tua. Ini mah waktu itu dulu kalau nggak salah 15 sampai 20 juta lah. Kurangnya kan orang tua gitu nambahin gitu kan. Udah, saya gitu aja, selebihnya nganggur. Saya sampai bohong sama mertua saya. Bohong. Oh nggak berangkat ke Jakarta. Kalau orang tua di Jawa kan ngomong Bekasi yo Jakarta, Kerawang yo Jakarta, Tangerang yo Jakarta. Orang Jakarta. Sampai saya ngomong, sampai kompromi sama istri saya dulu gini. Ngomong aja mah, cutinya panjang. Padahal nganggur. Nah sekarang saya berangkat buru-buru. Ngapain ya? Jakarta belum jelas. Akhirnya lama-kelamaan mertua juga jenuh juga kali ngempanin mulu. Akhirnya saya udah sebulan berangkat di Jakarta, bismillah lah. Saya minta restu sama orang tua. Alhamdulillah sampai sekarang 2013 saya nikah kan. 2013 saya di Singrum sampai sekarang. Jadi berapa? Ada 13 tahun. Jadi pas nikah berarti ke sini apa di Ke Jakarta dulu. Jakarta dulu di sana tukang ngajar juga. Memang saya udah familiar gitu lah sama masjid musola itu, udah familiar gitu. Jadi mau masjid orang, mau di tempat manapun, saya mah kalau gak ada orang, kalaupun ada orang saya izin aja udah. Adzan lah, apalah. Udah gitu aja. Dimanapun saya berada. Jadi kayak rumah sendiri ya, Pak? Iya, saya mau begitu. Gitulah, memang ngapain gitu. Makanya kalau mental mau udah terdidik lah dari dulu, memang udah begini. Yang penting apa adanya aja. Ngapain. Tapi bagus lah, maksudnya mudah-mudahan ini udah kepikiran ke sana gitu ya. Siapa itu? Bagus. Nanti kan suatu saat juga akan mengalami kayak kita nih yang udah rumah tangga. Gitu, apalagi saya gitu kan. Dalam artian bukannya saya ngalamin berbagai ini masalah, cuma terkadang banyak masalah pada ke rumah. Gitu, kadang saya meminta solusinya pun kalau saya nggak tahu, saya sampai istikharah ini. Ada warga seperti ini, tolong kasih jalan keluar seperti apa yang baik gitu kan. Padahal ya
mantap. Itu makanya kemarin mas saya di sisa saya nongkrong di sini di Simbah. Karena kalau habis sisa kadang jenuh juga, bukan gini, kadang pengen rehat, pengen berdiam diri, sepi. Ya nyusu aja mah Mbah, panggil sama istri, udah ada tamu 2 kemarin. Me time. Kok susu belum habis, aduh balik. Udah ditungguin. Udah ditungguin, 2 balik, udah agak malaman malah datang lagi jam 9. Sampai jam 10 kurang. Tambah lagi. Tamu lagi. Oh, tamu lagi. Tamu lagi. Gitulah. Ya. Padahal saya kadang ya nggak bisa apa-apa lah. Cuma bisa berdoa aja. Kadang, tapi itu amanah. Amanah yang dititipin Allah ke saya sebisa mungkin ya. Kalau orang mempercayai dalam arti wasilah saya ataupun dengan mengadu ke saya ada solusi, bahkan ngasih jalan keluar, ya itu Orang datang kan amanah. istilahnya percaya. Kalau lelah, siapa sih yang nggak lelah jadi saya gitu. Ceng ya. Besok pagi udah apa? Ngajar ngaji kan butuh pikiran. Jangan sampai yang kita keluarkan itu nggak bersandar. Itu kan hati-hati juga. Siang dikit celengan. Iya, udah. Tapi alhamdulillah saya sehat sih. Alhamdulillah. Saya mending sehat. Ya ini, dan sebenarnya ngapain musimnya juga malam minggu. Tapi daripada saya di rumah ada kegiatan, kita cari hal yang positif aja. Kita nggak usahin. Tapi sebenarnya saya juga sebagai pemuda Pak, jujur senang bisa punya lingkungan seperti ini, bisa bertukar wawasan, bisa sharing ya, minta ilmu. Oke, senang aja gitu Pak. Alhamdulillah kan di luar sana jarang gitu yang lingkungannya baik, bagus gitu kan maksudnya. Saya itu nggak pernah keluar. Saya cerita sama Aceh. Saya keluarnya itu bukannya saya nggak mau bersosial, enggak. Bukannya saya membedakan-bedakan, enggak. Cuma saya lebih baik di rumah. Saya berdiam diri daripada saya ngobrol sono sini nanti juntrungannya yang nggak bener. Kan saya selalu ngomong ya Ceng ya, Mas itu ya Ceng. Saya lebih baik di rumah aja. Kalau kita silaturahmi kan ada waktunya. Contoh ada pengajian bulanan, 2 mingguan, ataupun selamatan diundang orang, itu kan silaturahmi. Dan yang silaturahmi ataupun yang itu ya boleh saja silakan. Cuma saya udah nggak di fase itu, karena lebih baik saya istirahat. Karena saya kebiasaannya nanti ya mungkin Aceng juga ini kali sama, nanti misalnya tidur saya udah mulai tertib sekarang ya, 11:30 tidur, 2:30 bangun, jam 3 kurang separuh bangun. Nah, saya jarang kok, bukannya saya nggak senang jamaah subuh, enggak. Saya di rumah malah fajar, sholat fajar, iya, sunnah fajar, iya, tahajud, iya. Cuma saya lebih senang di rumah, kadang bangunin istri, saya kadang si Hasna juga jamaah. Gitu. Saya ke masjid, kadang kalau 2 minggu doang ya Ceng ya. Gitu. Biarin aja orang ngomong, ustadznya aja nggak pernah, ini biarin. Yang penting kan kita sholat. Iya. Gitu. Iya Pak, saya kan mau nanya nih, yang di usia saya di 24 tahun ini kan saya punya keinginan yang pengen tercapai. Nah ketika sudah tercapai nantinya, saya pengen nazar nih. Nah tapi ketika keinginan saya sudah tercapai dan nazar saya itu kan pengen kayak ibaratnya nyenengin orang tua gitu ya. Tapi ketika saat itu pencapaian saya sudah tercapai, nah saya belum bisa melakukannya itu. Nah itu bisa dilakukan mungkin entah kapan, itu gimana hukumnya, Ustadz Om Majis? Aceng juga bisa jawab itu mah. Gak harus saya. Lebih bersyarat. Emang tahu syarat saya?
Ini gara-gara gini Mas. Gimana tuh Pak? Pas waktu itu kan bikin yayasan ya. Bikin yayasan itu dia megang syahadah saya. Syahadah itu ijazah. Ijazah kita punya guru, kita bukti, kita belajar ilmu agama. Ini gara-garanya ini lihat, jadi lihat syahadah saya. Syaratnya jadi jelas kan. Syaratnya jelas. Dari guru sini, guru ini sampai ke Rasulullah. Itu saya melihat itu merinding. Benar. Saya sendiri yang belajar gitu, sedikit belajar ilmu agama aja secara tidak langsung ngiri. Jadi dalam artian pastaful khairat ya. Dalam Lomba-lomba kebaikan. Kebaikannya gitu, jadi dalam kebaikannya. Oh, saya nggak bisa seperti itu. Merinding saya lihat sanad ijazah itu merinding. Sebenarnya saya ya ngapain, saya juga dulu kan orang ya nggak saya nggak bilang dalam arti secara tidak langsung meremehkan lah waktu itu dulu mah bisa apa mondok di mana, kan orang selalu memframing gitu, seorang ustadz harus mondok dan harus ini gitu kan, kayak gitu dulu. Bahkan kadang nanya lulusan di mana lah ini. Iya. Saya kan nggak perlu kata-kata. Yang penting beberapa orang sudah lihat langsung itu karena terpaksa. Iya. Saya sebenarnya nggak mau ngeluarin syahadah saya itu. Maksudnya sanad keilmuan saya udah jelas dan bisa dipertanggungjawabkan sampai Kanjeng Nabi. Tadi pertanyaannya apa, jadi lupa ini saya. Nazar Pak. Oh, nazar harus Mas. Rentang waktunya yang penting gini, pas waktu kita nazar gak disebutin waktunya. Yang penting nggak disebutin Waktunya, waktu kan banyak banget ya, maksudnya tafsirnya ya, momennya ya. Maksudnya dalam arti gini, saya punya nazar pengen nyenengin orang tua dikala umur saya 26 tahun, itu kan disebutin. Tapi kalau misalnya punya nazarnya, saya punya nazar seandainya saya sehat, saya mau berangkatin umroh orang tua saya misalnya, tapi nggak ditentuin waktunya. Itu kapanpun bisa dijalankan. Dan seandainya nazar itu, mohon maaf, belum kesampaian, dan kita sudah diambil sama Allah, nggak kesampaian, ya nggak masalah juga, karena memang kan kita nggak mampu. Tapi kalau mampu ya segerakan, namanya nazar. Tapi bagusnya kalau nazar besok hati-hati. Jangan sampai ditentuin waktunya. Nih contoh nih, saya mau korban di tahun depan 2027, saya bernazar. Itu jadi hukumnya wajib soalnya. Padahal kan kita berkorban sunnah muakkad. Udah itu ditentuin lagi waktunya. Hati-hati. Jadi nanti nggak usah, kalau mau nazar nih, saran saya jangan dikasih waktu. Jangan terlalu detail. Jangan apa-apa nazar, jangan apa-apa nazar. Iya, jangan detail juga, Ceng. Karena jadi kewajiban. Iya, kadang itu sih orang nazar itu katanya buat motivasi gitu. Kayak ini nih, mau ujian. Saya kalau lulus ujian dengan nilai sekian akan melakukan ini gitu. Ya, sedekah misalnya. Sedekah gitu. Bernazar. Iya, bernazar. Setelah lulus ujian. Iya, setelah ujian nilai segitu. Tapi itu buat motivasi awalnya. Iya. Tapi setelah itu terjadi gitu, itu kadang lupa. Udah dipertanggungjawabkan ya. Nah itu sebenarnya kan tanggung jawab. Nah waktunya juga jangan didetailin lah kalau bisa. Kalau saya nggak pernah bernazar sih sampai sekarang. Karena konteks nazar itu memang harus perkara yang sangat memang urgensi kalau bagi saya. Kalau memang sekiranya nggak urgensi, jangan bernazar. Gitu. Ya tapi tadi balik lagi kadang menjadi motivasi. Gitu. Penting waktunya aja. Jangan ditentuin. Tapi nggak ada salahnya kan kayak gitu. Nggak ada. Nggak salah. Siapa yang mau nyalain orang bernazar kok? Kadang itu misalkan mau nikah nih. Saya nazar mau nikah di umur 25. Nah itu kan pakai waktu tuh. Nanti akan misalkan mau motong sapi rayaan gede-gede misalnya. Iya. Itu dia kan waktu ditentuin. Nah itu menjadi wajib ya. Iya. Itu wajib dan sangat jadi urgensi banget.
Karena kan kita udah bersaksi sama Allah. Nazar itu kita bersaksi, Iya. kita bersumpah sama Allah, jangan lupa itu. Konteksnya beda, bernazar itu kita bersumpah sama Allah dengan sungguh-sungguhnya, nggak main-main. Jangan asal nazar aja. Karena itu perjanjian sama, yang setahu saya ya, itu perjanjian sama Allah. Langsung Iya. koneksinya, nggak lewat pusatnya pusat langsung. Ketika nazar nih, saya kasih setulisan, lupa nggak nih orang ini? Ini udah dikasih lupa. Iya lupa. Enak ya kan. Aduh, itulah. Terima kasih Pak Ustadz Om Majis arahannya. Masih berapa ada ini? Closing dulu lah. Mas Bowo Apa tuh? nggak nanya lagi. Mumpung lagi kongko, Oh, ini. mumpung Iya, lagi iya, kongko. Kadang tuh saya Pak Ustadz ya jujur, kalau misalkan sholat isya nih kan lagi dua ya, sholat isya tuh. Nah, kadang kan sedikit terburu-buru kan sholatnya ya. Kadang tuh udah bangun nih dari rakaat ketiga, padahal seharusnya tuh rakaat keempat kan. Nah, tuh kadang lupa Pak Ustadz, itu udah rakaat berapa ya pas berdiri tuh. Nah, itu gimana Pak Ustadz solusinya? Itu makanya kan perlunya ngaji seperti itu Mas Bowo. Dan Bidayatul Hidayah itu kan menerangkan ada adab-adabnya. Kita mau mulai sholat itu walaupun sendiri kita harus ada iqomah. Kan nggak tahu kan? Iya, walaupun sendiri harus qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu adab loh. Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali yang ngajarin. Kamu kan mencuekin. Terus setelah kita takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram kita kan baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu ada Mas, ada di kitabnya, jelas. Konteksnya, perkaranya tadi lupa. Ini sholat isya 3 apa 4? 3 apa 4? 3 apa 4 kan kayak gitu. Kalau yang pertama yang ngambil tindakan itu Mas, langsung misalnya cenderung ketiga nih, langsung keempatin. Jangan di 3 diyakinin, jangan diyakinin di 4 gitu loh. Tapi yang paling penting seandainya pun ternyata yang keempat itu ternyata aktualnya realnya ternyata 5 rakaat nih, pas kita tahiyat akhir ya, tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid, jangan buru-buru salam. Kita gugurkan dengan sujud sahwi. Karena untuk apa? Untuk badalin, takutnya kita lupa. Termasuk pun kita keraguan-raguan itu pasti kita di fikih Imam Syafi'i semua kitab dari dasar sampai yang ketinggi juga sama aja, pasti disuruh sujud sahwi. Bacaannya subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali. Udah. Sujud lagi kan tadi udah tahiyat terakhir. Jangan salam dulu. Sujud sahwi, habis itu bangun lagi baru salam. Subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali baca. Lolos. Syar'i udah sesuai aturan. Gitu, jadi ragu-ragunya udah hilang. Tapi makanya tadi dibentengin dulu dong sama awal baca qul a'udzu birabbin nas. Diawali gitu. Adab-adabnya dipakai. Kadang-kadang orang menyepelekan ya. 4. Yang diyakinin, tapi misalnya ragu di 4, ya lebih baik bangun lagi karena kondisinya kadang masih sujud, misalnya sujud di rakaat terakhir nih, 3-4, tapi saya ragu, bangun lagi. Lebih baik diulang ya? Bangun lagi untuk menjalankan rakaat yang diyakini. Karena keraguan 3-4, walaupun tadi saya ngomong realnya ternyata kalau lihat CCTV misalnya ada CCTV 5 rakaat gitu. Tapi kalau udah yakin, oh ini udah 4, ya sudah. Jangan bangun lagi kalau udah yakin, ini kan keraguan. Makanya ditutupin, sempurnain dengan sujud sahwi. Oke? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya. Aceng, gimana? Aceng mah nanya pribadi biasa. Tapi sekarang katanya tadi bikin status Mas. Betul Pak. Baru apa? Iya. Baru niat aja. Terus ini
udah long ship 2 bulan Di gitu. DP. Dari DP. Luar biasa itu, benar. Iya ya, Suatu hal yang tidak terduga lah. gitu ya. Jadi mulai bulan depan long ship ini. Senin besok. Senin Senin besok. pagi sama sore doang. Iya. Ya kan Iya, saya Senin. waktu itu saya ngomong apa Ceng? Yang- Dalam deket ini Iya, kita mau enggak, ekonomi Aceh akan Oh, diangkat kan. sama Allah. Iya. Ingat gak sih saya ngomong Iya, gitu? iya, iya. Ingat ya? Ingat, ingat. Ya udah. Alhamdulillah kalau masih ingat. Ingat, ingat. Dan itu mudah-mudahan menjadi doa gitu kan. Iyalah, lisanu fid doa. Ucapan kita ya doa. Saya percaya, nyatanya alhamdulillah Allah kasih. Ya nanti dengan kasih rezeki kan seperti itu. Biar buat keluarga khususnya. Iya. Udah enak lah sekarang bocah di Lirboyo semua. Nggak, bebannya nggak terlalu banyak. Agak berkurang. Hah? Yang satu bentar lagi lulus sudah ada. Iya, yang 3 pun kan biaya hidupnya paling berapa sih? Nggak banyak. Taruhlah, Hampir setengahnya. iya taruh 800-an. Satu orang sama uang jajan ya. Iya. Ya udah saya prediksi lah. 900. Iya udah saya prediksi. Itu hampir 900 sudah setengahnya. mah kiriman atuh, kardus dari sini dipaketin. Nggak pernah. Kejauhan. Kebangetan buat jadi orang tua. Paling nanti kalau sambangan gitu kan. Wah kan kereta mahal Ceng sekarang. Tapi itu anak-anak senang gitu. Iya tapi kereta mahal. Mahal. Yang tadinya sudah apa? Datinya tuh 97. Jadi sekarang tuh sampai 350. Eksekutif atau enggak. Ekonomi, yang ekonomi. Jadi kereta sekarang kan dibikin joknya ke depan Iya, semua. Oh, yang New udah generation. Standar ya. New generation itu standar, nggak boleh depan. Gitu, Angin. yang saya ceritain ada musolahnya gitu kan. Tapi tempat wudhunya di tempat kencing. Buat sama iya sama WC juga. Iya, kalau kita nggak yakin kan saya ngomong ya jangan wudhu lah, lebih baik tayamum. Lah kalau misalnya bau banget pesing, ilok tempat kita, Iya. tempat pesing buat wudhu. Lah kita bisa jamin nggak gitu? Dalam artian tetesnya yang tadi jatuhnya air itu, misalnya mengenai air kencing yang nggak kesiram, balik ke kita, bisa jamin nggak itu? Iya. Apalagi kan keadaannya khudur di perjalanan, safar, banyak banget lah. Sebenarnya kalau ngaji Mas, masya Allah. Iya. Tapi ini ngaji juga nggak harus di masjid, di mimbar. Kalau memang masih ngajinya mau seperti ini, nggak masalah. Walaupun nanti di nongkrong di luar ada pertanyaan silakan aja. Jadi nggak harus, karena kan kadang orang beda-beda ya. Nah saya mau ngasih malu di masjid lah. Apalagi bapak-bapak semua gitu kan, misalnya Mas Bo kan begitu, sebenarnya pengen ngaji nih subuh, cuma bapak-bapak semua malu, pasti Ceng, saya ngajinya lewat nanti aja dah, misalnya kalau Pak Ustadz lagi main ke sono, nanti saya boleh, apapun hukumnya selagi saya masih bisa jawab, saya jawab, itu, dan salah satu ngaji juga itu, ngaji. Iya dong, gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Ya, satu lagi. Kan, Gak apa-apa. misalkan saya lagi liburan gitu lah kan, lagi kemana gitu kan, lagi main gitu luar kota gitu lah. Misalkan waktu mau perjalanan itu mepet Pak Ustadz waktu sholatnya, misalkan kayak maghrib sama isya gitu. Nah itu tuh saya kayak padahal bisa maksudnya melipir dulu kan gitu ke masjid untuk sholat maghrib. Nah kadang saya tuh udah kayak niatin nih, saya nyaman akhir aja di waktu isya. Nah itu sebenarnya boleh apa enggak sih Pak Ustadz? Iya boleh saja nih Mas nih. Saya langsung kasih contoh aja, saya ngapain. Saya itu kalau pulang kampung, bada asar saya itu udah kan pasti duhur, saya udah jamak dari rumah, Ceng. Karena kan kita udah niat safar. Niat safar perjalanan yang penting minimal 90 km. Ya memang ada yang menyatakan 88, kita ambil simpul 90 lah. Yang penting perjalanan 90 km, kita ada ruksoh, keringanan. Yang pertama, yang terpenting syaratnya masuk. Yang bisa jamak, qashar, boleh. Jamak itu menggabungkan 2 sholat fardu, jamak qashar itu menggabungkan plus atau ditambah meringkas jumlah rakaat 2 sholat fardu.
Nah tadi kan duhur asar saya udah ringkes ya nggak? Hmm. Daripada asarnya. Dari 4, duhur 4, asar 4, Iya. dijamak, terus dirubah. Enggak. Kalau duhur asarnya karena posisinya nggak di safar, belum kita melakukan perjalanan, kita bisanya jamak. Jamak qasar takdim karena saya melakukan asarnya di duhur di awal karena belum melakukan perjalanan. Nah setelah jalan kan kadang macet mas, namanya pulang ke Jawa gitu kan, maghrib lagi di jalan rest area ngantri, ya kan, baru nanti saya sholatnya di isya jamak qasar takhir, boleh, sangat diperbolehkan itu dari zaman dulu. Saya kadang-kadang sama Aceh ngomong gini, ya Allah, kenapa orang dulu kok udah memikirkan kita di era zaman sekarang gitu. Kitab-kitab itu dibaca, ya Allah, anak-anak gitu. Duh, sampai jarak lu. Kepake. Lah zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada motor. Tapi nyatanya udah diatur sama orang-orang zaman dahulu gitu loh. Yang berilmu dan dipakai. Itu loh yang luar biasa banget, ya Allah. Sah mas, yang penting tadi syaratnya ya masuk, syaratnya perjalanan ditempuh minimal 90 km. Kalau berjalan ke Kerawang nggak ada kan? 2 jam doang. Kerawang nggak ada kan? 60-an lah, 62 km. Iya berarti kan nggak masuk. Mau jamak mau qasar, apalagi jamak qasar. Iya. Berarti kan nggak masuk, gitu kan? Iya, kecuali hujan gede yang pernah saya sampaikan di ngaji. Beda, kalau hujan beda. Kalau hujan bisa dijamak mas. Misalnya kita hujanan di jalan nih, hujan gede banget, waktu udah jam 2 siang, misalnya belum sholat duhur, tapi hujannya nggak reda-reda, kebetulan nggak bawa mantel nih, ya udah niatin aja jamak takhir sama asar. Karena syaratnya hujan boleh, sakit boleh. Kayak saya kadang misalnya kita nih kasih nikmat sama Allah, sakit panas, kadang kan kita mau bangun juga lemes, kita kan kadang ya udah kita manfaatin, bukan kita mengadang-adang, enggak, kita manfaatin rukhsah keringanan Allah yang berikan kepada kita. Misalnya duhur kok masih lemes banget, habis minum obat ngantuk bawaannya, ya udah sekalian asar aja jamak takhir. Boleh dong, kenapa nggak boleh? Iya kan? Yang nggak banyak yang nggak sholat banyak juga biasa aja. Apalagi yang sholat, boleh dong. Boleh banget. Gitu. Jadi jangan jadi beban. Ada semuanya ada. Ada syarat-syaratnya. Teman kita nih Sohib nih nanya untuk yakinin doang, sebenarnya udah pinter kan enggak. Lagi di kereta habis dari Lirboyo, ngetes kali ya, ngetes. Mana berani ngetes? Ngetes saya kali mas Bobo mas itu ya ceritanya. Ampun kata saya ini, kata saya ya Allah si Aceng pakai nanya, kata saya ngetes kali ini ya gitu. Enggak, mungkin ada kerasa ragu-raguan. Lebih baik kan kita nanya, kalau ada guru kita tanya guru, kalau nggak ada guru kita tanya yang lebih mengerti untuk memastikan. Dan cara ini Aceng lebih bagus daripada Aceng di dalam kereta browsing. Oh nyari itu. Iya, gimana caranya sholat maghrib sama isya misalnya di jamak, boleh apa enggak gitu. Itu nggak boleh-bolehkan cara seperti itu. Karena tadi balik lagi harus yang punya sanad keilmuan. Lebih caranya tepat. Walaupun itu hanya sekedar keraguan-raguan, dia udah tahu, cuma ragu untuk meyakinkan kan. Paling enggak kan tanya guru pertama, kalau enggak tanya orang yang lebih berilmu, ilmu tentang agama tentunya dong yang memadai gitu. Daripada nanya di HP nih. Cara ini itu gitu kan, itulah gurunya siapa? Ayo, Mbak juga. Kalau salah nggak ada yang bertanggung jawabkan ya? Nggak ada lah.
Seandainya saya salah pun ngasih jawaban kan nanti semua bertanggung jawab. Seandainya saya hilaf, hilaf namanya manusia, hilaf nih saya salah, insya Allah kan ada yang dukung gitu, karena bersama. Gitu. Ya nggak usah saya sebutin lah guru-guru saya. Buat apa juga, pamer juga nggak bagus. Dari dulu juga saya nggak mau. Foto saya masih culun ya, Ceng? Hitam ya, Ceng? Kayak bukan saya ya? Iya. Tapi itu orang pondok begitu, Ceng, asli fotonya. Maksudnya pure itu nggak dibuat-buat itu. Kokonya lucu. Asli itu, murni itu. Nggak edit. AI. Belum ada editan, belum ada AI. Pure asli. Gitu. Cukup. Cukup Pak. Iyalah, nanti kita sambung lagi di lain waktu. Udah malam, takutnya kebablasan juga ada bangun subuhnya males. Ada kegiatan. Iya, besok masih banyak kegiatan. Ya, udah ya cukup untuk obrolan santai malam ini nih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kita udah dapat ya sedikitnya ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan mungkin juga buat Amin. para jemaah yang menyaksikan channel ini. Mm-mm. Dan jangan lupa saya selalu mengingatkan untuk selalu tonton channel kita YouTube DKM Rahman Senopati, subscribe yang belum subscribe, terus juga boleh di like, komen juga nggak apa-apa, terus di share untuk kemaslahatan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin, amin. Insya Allah. Yang penting niat kita lurusin, niat kita dakwah, bukan yang lain. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.